Nah yang menarik adalah setiap kali pemilu, pasti yang namanya hitungan elektronik ini disoal. Tapi yang menarik juga tiap kali pemilu hitungan elektronik ini tetap ada gitu loh. Sementara ya ketika ini dipersoalkan saya jadi bingung juga ini. Sebetulnya teman-teman yang membuat desain undang-undang mengenai pemilu ini, kenapa kemudian membuat adanya hitungan manual, ada hitungan elektronik, tapi tiap kali diadakan pemilu yang mempersoalkan hitungan elektronik itu adalah mereka sendiri gitu loh. Mereka yang membuat, mereka yang melahirkan, mereka juga yang mempersoalkan. Coba aja saya interupsi kecil ya. Karena seolah-olah Kodari mau menerangkan ini soal teknis mata-mata itu problemnya. Poinnya, kenapa ada jurisdik, ada kecurigaan terhadap soal ini? Menurut Anda? Ya karena kalah Bang. Bukan. Orang-orang yang kalah ini mencari dalih supaya dia mengatakan dia mau nggak kalah. Ya yang kedua, dia mau membangun bargain position. Walaupun dia sudah kalah, dia masih punya posisi tawar gitu loh. Entah misalnya nanti untuk masuk ke kabinet atau hal-hal yang lain. Itu jawaban yang pasti hadir. Setiap orang kalah pasti bikin soal tuh. Tetapi kenapa psikologi kecurigaan itu melekat terus di benak publik? Bahkan bagi mereka yang nggak bermain politik. Gitu. Kalau sepengetahuan saya ya, yang namanya naluri kecurigaan atau tudingan-tudingan itu selalu berlaku dalam setiap pemilu dan tiap ada yang kalah gitu. Dan itu sudah dinyatakan misalnya oleh Pak Mahfud MD sendiri. Kalau nggak salah dia acara LC. Setiap kali pemilu, setiap ada yang kalah pasti menyalahkan KPU. Jadi sebetulnya ini adalah pola yang berulang gitu loh. Itu berulang, tetapi apa yang spesifik dalam pemilu hari ini? Sehingga anak 11 tahun kelas berapa itu? Saya habis ketemu anak 11 tahun. Dan dia baca itu, dia bilang, ya memang curang tuh. Kenapa curang? Ya itu yang sudah dibicarakan tuh apa namanya MK segala macam. Jadi sebetulnya kecurangan itu melekat jadi paradigma. Bahkan jadi ingatan semua orang itu. Anda bicara dengan millennials di dunia, mereka anggap begitu. Mereka nggak terlibat, mereka kalah, mereka menang, mereka kalah, nggak ada problem. Tetapi soalnya adalah imajinasi orang tentang kecurangan itu sudah mendahului semua usaha untuk membenarkan. Bang, saya nggak mau masuk ke sana Bang, karena apa Bang? Kenapa nggak mau masuk di situ? Bicara imajinasi, maka imajinasi orang akan berbeda-beda. Saya akan masuk kepada fakta. Saya nggak mau berbicara imajinasi. Saya tidak mau masuk kepada skema pemikiran yang Abang berikan. Nggak usah masuk di situ. Karena diskusinya buat saya bukan soal imajinasi. Jangan masuk di situ. Gini. Bahayanya soal imajinasi itu adalah banyaknya dugaan-dugaan dan asumsi-asumsi. Sementara realita yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Kalau saya nih Bang ya, bicara mengenai kenapa 02 menang. Kalau saya meruntut saja kepada temuan-temuan dari survei yang memang menunjukkan bahwa dukungan mayoritas masyarakat itu kepada 02 gitu. Kalau hasilnya nanti kemudian ternyata 02 menang, bukan karena curang, tapi karena memang rakyat ya memilih 02 gitu Bang. Nah itulah yang menjadi problem. Seolah-olah semua ini adalah sebuah desain kecurangan. Itu yang saya tidak setuju. Termasuk juga soal, belum. Karena yang akan memberitakan saya adalah Bang Karni, bukan Anda. Iya, jadi... Ya kan Bang Karni kan moderatornya kan gitu. Jadi semua ini adalah suatu proses. Dan saya bisa mengatakan dengan temuan-temuan survei yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga yang sudah punya track record, kita bisa lihat bagaimana pola dukungan kepada 02 itu terus meningkat dan akhirnya menang gitu loh. Jangan sampai buruk muka cermin dibelah. Itu yang terjadi pada hari ini, buruk muka cermin dibelah. Ada teori dalam psikologi, orang yang bicara sangat cepat itu untuk menutupi kelambanan pikirannya. Ada teori dalam psikologi bahwa orang yang berpikir sangat cepat adalah orang yang berpikir sangat cepat dan mengatakan bahwa itu adalah sebaliknya adalah orang yang berpikir lambat karena dia nggak bisa mengikuti kecepatan pikirannya. Baik. Saya sarjana psikologi, saya nggak tahu Loki. Baik. Hanya untuk mereka berdua. Saya ngerti itu. Anda berdua, ada 3 orang tipe. Yang pertama visual, kedua auditori, ketiga kinestetis. Visual selalu berbicara cepat sekali. Mengapa? Karena dia berusaha menerjemahkan apa yang ada dalam pikirannya. Kalau Bang Rocky bilang seperti itu, maka B.J. Habibie almarhum orang yang sangat bicara cepat karena dia visual. Betul. Kalau dia betul berarti beliau
Bukan saya membelanya, Bukan, tapi saya beliau bukan orang yang lambat pikirannya, tapi beliau memang orang bertipe visual. Itu sebabnya dia ada dalam lembaga survei di visual. Nah, sebetulnya 800 TPS itu bohong. Yang benar 1 TPS yang sudah dicoblos oleh Jokowi. Itu TPS yang ada di Mahkamah Konstitusi. Gak bisa dong Bang. Apapun keputusan MK, ya proses keputusan final pemilu itu ada di tangan Ini ya, 205 juta pemilih, Oke, 820 saya nggak juta peduli TPS. itu. Saya mau main Nggak imajinasi. bisa abang menariknya ke sana. Itu sesat pikir itu Bang namanya Bang. Yes, itu imajinasi orang begitu. Ya, itu, Bang. Makanya saya nggak mau ikut imajinasi abang karena imajinasi abang tuh sesat. Ya kita harus bicara fakta, jangan bicara imajinasi. Saya ngerti itu Iya. gini-gini ya. Seluruh imajinasi saya menyesatkan dan semua orang akan tersesat di jalan yang benar. Kecurangan itu di mana sebetulnya? Ada kecurangan kuantitatif, ada kecurangan kualitatif. Saya bicara soal kecurangan kualitatif yang dimulai dari Mahkamah Konstitusi. Kan standarnya di situ kita. Jadi yang kita bicarakan tadi adalah soal dirty vote. Di belakang dirty vote ada dirty hand yang dituduhkan pada KPU tuh. Dia adalah dirty hand. Dirty hand siapa? Dirty hand dari dirty mind. Kan begitu kan? Siapa itu dirty mind? Ya pasti dia mastermind. Sekarang kita tanya, siapa itu mastermind? Tanya pada Jim Lee. Saya terangin. Jim Lee bilang, Ketua Mahkamah Konstitusi mengizinkan dirinya diintervensi oleh pihak luar. Itu yang disebut sebagai pelanggaran etis. Dan dihukum Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan prinsip tadi. Jim Lee. Jim Lee gak pernah sebut siapa pihak luar itu. Sekarang yuristik saya bekerja itu. Metodologi yuristik saya bekerja. Kalau begitu, Ketua Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh Sujiwo Tejo. Nggak mungkin. Diintervensi oleh Babe Haikal. Nggak mungkin. Apalagi oleh Kodari. Mungkin. Nggak mungkin. Konsultan. Bahkan konsultan nggak diperlukan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Berarti Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh Ketua BEM UI. Nggak mungkin juga. Diintervensi oleh tukang bakso di depan Mahkamah Konstitusi. Nggak mungkin juga. Karena Ilyas nggak ada. Yang bisa mengintervensi Mahkamah Konstitusi adalah seseorang di atas Mahkamah Konstitusi. Powernya mesti berlebih. Nah power Jokowi itu bukan saja berlebih, tetapi membanjiri Mahkamah Konstitusi. Karena dia punya power sebagai presiden, yang punya hak untuk menentukan hakim-hakim MK, kan ada jatah presiden kan. Dan dia punya power sebagai atasan moral dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya bayangkan, oke, saya pakai imajinasi sebagai hal yang biasa dalam metodologi itu. Yuristik artinya peralatan yang mesti kita pakai sebelum ada peralatan yang diresmikan oleh ilmu pengetahuan tuh. Ya pakai yuristik itu. Kalian yuk belajar saya belajar di 5 fakultas. Saya belajar pertama fakultas teknik, belajar kedua jurusan hubungan internasional, belajar ketiga hukum, belajar keempat ekonomi, belajar kelima filosofi itu. Oke. Benar, tapi dari 5 itu 4 DO. Maksudnya fakultasnya saya DO-in karena saya udah anggap pinter tuh. Saya terangin dulu ya. Oke, saya belajar statistik teknik, statistik matematik. Lalu saya belajar statistik sosial. Kemudian saya belajar statistik dalam filosofi namanya heuristik. Hermeneutic of suspicion itu. Oke, jadi saya mencurigai memang itu adalah hal yang sifatnya metodologis tuh, dipertanggungjawabkan dalam epistemologi. Saya terangkan dulu ya. Tadi saya sampai pada who is the mastermind? Jim Lee nggak mau sebut namanya tuh. Satu waktu Jim Lee akan dipanggil oleh pengadilan. Siapa yang Anda sebut? Yang Anda maksud dengan yang mengatur, yang memungkinkan terjadinya perubahan di dalam cara berpikir Mahkamah Konstitusi. Melalui dugaan epistemik dari Haikal, siapa kira-kira mastermind-nya? Saya jawab ya. Yes. Nama, sebut nama. Sebelum nama saya mau jelasin dulu dong. Oke. Supaya Bang Rocky lengkap referensinya. Bang Rocky menyebutkan nama Jim Lee, Profesor Jim Lee Asidiki. Yes. Bang Rocky nggak tahu bahwa Pak Jim Lee Asidiki sudah menyampaikan dengan jelas setelah itu
Ada di sosmed, di YouTube, di Facebook. Apa yang disebut? Yang disebut adalah Pak Jokowi. Saya bukan pro Pak Jokowi ya. Saya cuma mau menyampaikan apa yang disampaikan Pak Jimli Asidiki. Pak Jokowi tidak pernah ikut campur dan cawe-cawe baik MK maupun anaknya. Itu yang disampaikan Pak Jimli. Sebentar, referensi kita ada Pak Jimli. Ya, referensi kita ada Pak Jimli. Nah, alangkah baiknya kalau satu ucapannya Pak Jimli Asidiki, do not jump to the conclusion. Oke? Belum konklusif, saya masih bertanya. Itu Justru. konklusi karena apa? Saya Karena masih ada tanya. mastermind. Karena itu saya bertanya, menurut Anda konklusinya apa? Bukan enggak. Jokowi kan? Pak Bang Rocky mengarahkan supaya saya menjawab Pak Jokowi. Nah, saya tahu. Saya mau menyampaikan bahwa Pak Jimli Asidiki tidak Gini, menyatakan itu. Justru karena saya tahu Babe Haikal akan membantah asumsi itu, maka saya tanyakan. Kan nggak, kalau saya tahu Anda akan jawab Jokowi, nggak perlu saya tanya. Iya, saya nggak tahu siapa mastermind. Nggak tahu Tapi ya, yang oke. saya tahu, Yes. menurut Pak Jimli Asidiki, Yes. bukan Pak Jokowi. Oke, nah itu problemnya. Saya tanya menurut Anda siapa? Saya nggak tahu. Ya karena itu, bukan menurut Pak Jimli. Tapi kan referensinya Jimli tadi. Jelas Jimli tidak mengucapkan itu Tapi di dalam... cuma satu sisi, yang adil dong. Jimli Dengar, juga dengar, mengatakan dengar. bukan Jokowi gitu Memang loh. Jimli ngomong di depan, di dalam statement resminya atau pada pers. Resmi. Iya, di mana? Dua-duanya resmi. Di mana di tulisan di situ, di dalam keputusan Jimli disebutkan? Cobalah. Memang nggak ada. Gali informasi sebanyak mungkin dulu. Do not jump to the conclusion. Do not jump to the imagination. Kumpulkan dulu data semua, Bang Rocky. Even I jump beyond it gitu. Saya terangin ulang ya. Data itu adalah keputusan dari MK. Tidak disebutkan di situ, yang saya maksud dengan pihak luar adalah bukan Jokowi. Nggak ada statement Jimli di situ. Bukan, ini statement, formal statementnya begitu. Bukan formal, official statementnya dari kan memang nggak ada. Karena itu pers bertanya-tanya. Nah sekarang kita, karena nggak tahu, kita pakai otak untuk cari tahu kan. Kan cuma itu kan. Maka kesimpulan saya, orang yang dimaksud oleh Jimli pasti secara kategoris bahkan cuma Jokowi. Ya itu. Kan itu hasil reasoning, bukan imajinasi. Nah fakta ini menunjukkan bahwa mastermind mengendalikan, dirty mind mengendalikan dirty hand, mengendalikan dirty vote. Algoritma itu yang sekarang berlaku sebagai dasar untuk menguji soal-soal kejujuran pemilu. Jadi yang Anda bicarakan tadi itu adalah ya kesalahan kuantitatif bisa karena mesin. Tetapi jangan lupa ada ghost in the machine. Ada iblis, ada setan di dalam mesin itu. Jadi poin ini yang sedang kita cari upayakan. Kalau sekedar dasar evaluasi teknis disuruh aja dibongkar itu KPU, ya mungkin nggak ada kecurangan. Oke. Tetapi dari awal kecurangan itu dimulai oleh ambisi presiden.